Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karis dari SD 4 Keteringan. Saya akan mempresentasikan pengembangan asesmen pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik hingga akhir penghujung fase mereka dapat mencapai capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi, kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Yang kedua, indikator atau aspek pembelajaran. Indikator atau aspek pencapaian tujuan pembelajaran merupakan komponen yang disusun untuk menerjemahkan secara lebih teknis dan terperinci tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, jenis asesmen. Jenis asesmen ada dua, yaitu asesmen formatif, merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif berupa 1. Asesmen formatif di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Yang kedua, asesmen formatif di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir lingkup materi atau dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran atau akhir semester sesuai dengan pertimbangan guru dan kebijakan satuan pendidikan. Yang ketiga, teknik asesmen. Teknik asesmen ini adalah yang pertama, observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio, dan teknik relevan lainnya. Yang kelima yaitu instrumen asesmen. Instrumen asesmen meliputi 1. Rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Dan yang keenam, penggunaan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan guru dengan menggunakan beberapa pendekatan. Di antaranya, 1. Menggunakan deskripsi kriteria, 2. Menggunakan rubrik, 3. Menggunakan skala atau interval nilai, yang keempat, menggunakan persentase. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia.